subscribe dulu guys. Di episode 7 ini memperlihatkan sedikit flashback Niels 6 bulan yang lalu. Kalau kalian lupa, Niels ini adalah ilmuwannya Ruskov. Saat itu Niels sedang berusaha meyakinkan seorang profesor bernama Lindblad yang kemungkinan merupakan orang yang mendanai penelitiannya. Niels menjelaskan bahwa ia ingin merekayasa virus The Last dengan menggabungkan materi genetik manusia dengan tujuan agar ketika virus tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, sistem kekebalan tubuh dapat langsung mengenalinya dan memproduksi antibodi untuk melawannya. Saat ini memang virus The Last belum menyebar luas, Pak, tapi virus itu jelas sangat berbahaya, sangat mematikan. Aku yakin caraku inilah yang bisa menghentikan virus itu, ucap Niels. Namun Profesor Lindblad menolak usulan tersebut karena dianggap terlalu berbahaya. Ia mengingatkan bahwa metode serupa pernah diuji coba di Australia pada penyakit kulit tikus dan hasilnya justru berakhir sebagai kegagalan besar. Tapi aku sudah melakukan eksperimen itu, Pak, pada diriku sendiri dan hasilnya berhasil, ujar Niels. Pernyataan tersebut langsung membuat Profesor Lindblad terkejut dan segera meninggalkan Niels. Tak lama kemudian, istri Niels datang dan berusaha memberikan semangat kepadanya. Ia yakin bahwa suaminya pasti akan berhasil. Namun pada momen itu, istrinya Niels mulai merasa tidak enak badan. Kira-kira kenapa ya? Flashback selesai. Di masa sekarang, kapalnya Ruskov nampaknya sudah selesai diperbaiki. Setelah itu tentu saja mereka akan kembali melakukan pencarian kapal Nathan James. Sebelum itu, Ruskov bertanya pada Niels, kira-kira Dr. Rachel akan pergi kemana untuk melakukan penelitian? Mungkin dia akan mencari primata untuk menguji vaksin yang coba dia buat. Tempat paling dekat untuk mencarinya adalah Puerto Rico, jelas Niels. Namun Ruskov berpikir itu tidak mungkin. Komandan Tom pasti tidak akan memilih tempat terdekat dengan mereka untuk menghindari resiko. Kalau begitu, mereka pasti mencari ke Amerika Tengah. Tapi aku tidak tahu di mana tepatnya, jawab Niels. Memang benar teman-teman, Nicaragua itu berada di Amerika Tengah. Scene pun beralih ke Dr. Rachel di kapal Nathan James. Ia memberitahu Komandan Tom bahwa kini dirinya sudah mengetahui virus The Last dimodifikasi menggunakan gen manusia. Hal inilah yang membuat virus tersebut 10 kali lebih mematikan dibandingkan virus aslinya. Itulah juga alasan mengapa Rachel belum berhasil menemukan racikan vaksin yang tepat. Virus itu terlalu kuat dan terlalu pintar. Orang gila macam apa yang melakukan hal tersebut, ujar Komandan Tom. Yang jelas, kita sendiri sudah tahu pelakunya adalah Niels. Lalu langkah apa yang akan diambil Dr. Rachel selanjutnya? Kita saksikan saja. Beberapa saat kemudian Rachel dan Tom mendapatkan panggilan dari ruang komunikasi. Will melaporkan sesuatu yang ditemukannya melalui radio. Berikut penjelasannya. Lapor Komandan, 4 minggu yang lalu aku mendengar transmisi radio dari sebuah kapal nelayan yang memiliki 50 awak. Seminggu kemudian, aku kembali mendengar transmisi dari kapal nelayan itu. Tersisa 15 orang karena satu persatu terjangkit virus. Lalu, hari ini, aku kembali mendengar transmisi dari kapal tersebut. Kali ini hanya tersisa 1 orang, Komandan. Namanya Beatrice. Ajaibnya, dia tidak terinfeksi virus. Kita harus menyelamatkannya. Kemungkinan besar dia kebal. Tapi kita harus cepat, Komandan. Beatrice kehabisan persediaan makanan dan air di kapalnya, jelas Will. Rachel membenarkan hal itu. Jika aku bisa mendapatkan DNA dari Beatrice, maka aku akan tahu bagaimana caranya untuk mengalahkan virus The Last, ucap Rachel. Hal ini sedikit membuat Tom bingung. Pasalnya diperlukan waktu berjam-jam untuk menemukan kapal nelayan tersebut jika pencarian dilakukan secara manual. Ada cara yang lebih cepat yaitu menghubungi Beatrice dan meminta koordinat lokasi kapalnya. Namun itu sangat berbahaya karena sama saja dengan membocorkan informasi kepada musuh. Tapi pada akhirnya Tom memilih untuk menghubungi Beatrice dan menanyakan tentang koordinat lokasinya berada. Di situ Tom berpura-pura sebagai nelayan yang tak sengaja mendengar transmisi radio dari Beatrice. Aku akan datang dan menyelamatkanmu. Tunggu dan bersabar Beatrice, ucap Tom. Setelah mengetahui koordinatnya, bisa dipastikan jarak tempat Beatrice berada adalah 518 km, sekitar 6-7 jam perjalanan menggunakan perahu motor. Mason, monitor all...
Namun di saat yang sama, Ruskov dan antek-anteknya ternyata mendengar juga transmisi tersebut. Bahkan mereka menyadap percakapan Tom dan Beatrice, lalu mencatat koordinat lokasi Beatrice. Dari suaranya, Ruskov sudah tahu bahwa itu adalah Tom, bukan seorang nelayan random. "Kita juga akan mengirimkan tim berperahu motor ke sana. Bersiaplah," ujar Ruskov. By the way, kapalnya Ruskov juga sudah berada di wilayah sekitar Amerika Tengah. Makanya mereka bisa mendengar komunikasi radio antara Tom dan Beatrice. Singkat cerita, Komandan Tom bersama tim penyelamat sudah sampai di kapalnya Beatrice. Mereka sudah berhasil menemukannya. Namun saat menaiki kapal nelayan itu, Tom dan kawan-kawan tidak dapat menemukan keberadaan Beatrice. Yang ada hanya mayat-mayat awak kapal yang mati akibat virus. Tom dan kawan-kawan tidak menyerah. Mereka berusaha mencari Beatrice ke segala penjuru kapal sambil terus memanggil-manggil namanya. Lalu, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Dua perahu motor antek-anteknya Ruskov terlihat datang dari kejauhan. Mengetahui hal itu, Mike yang berada di kapal Nathan James segera mengutus prajurit mengemudikan helikopter menuju ke TKP untuk memberikan bala bantuan pada tim penyelamat Beatrice. Sementara itu di TKP, tim penyelamat Beatrice akhirnya berhasil menemukan Beatrice yang sedang bersembunyi. Alasan wanita itu bersembunyi karena takut. Komandan Tom mengaku nelayan, yang datang malah tentara. Untungnya Beatrice berhasil diyakinkan bahwa mereka adalah tentara yang baik. Lalu, agar penyelamatan Beatrice berjalan lancar, Tom memerintahkan pasukannya untuk pergi duluan, membawa Beatrice dengan aman menggunakan perahu motor 1. Sementara ia dan Tex akan menggunakan perahu motor 2 untuk mengalihkan perhatian para tentara Ruskov. Bergegaslah Tom dan Tex pergi ke arah pasukan Ruskov, lalu memancing mereka agar mengejar sambil main tembak-tembakan. Bird, tell me she's in the air. Setelah adu tembak beberapa menit, salah satu perahu motor pasukan Ruskov putar haluan untuk mengecek kapal Beatrice. Mereka baru sadar terpancing oleh umpan Komandan Tom. Dan beberapa saat kemudian, Tom bersama Tex berhasil membunuh pasukan Ruskov yang terus mengejar mereka. Tapi kabar buruknya, perahu motor Komandan Tom mulai tenggelam karena terkena banyak tembakan. Kini ia dan Tex harus memakai baju pelampung dan mulai berenang agar tidak tertangkap oleh pasukannya Ruskov. Ya, untung saja pasukan Ruskov tadi berpencar jadi dua. Tapi sekarang bagaimana? Bagaimana caranya Tom dan Tex bisa selamat? Sementara itu di sisi lain, tim penyelamat di perahu pertama sudah sampai di kapal Nathan James. Beatrice berhasil dibawa dengan aman tanpa terluka, langsung diserahkan pada Dr. Rachel. Namun di situ Rachel tentu saja cemas mengetahui Tom dan Tex tidak ikut kembali. Mereka pun sudah kehilangan kontak dengan kedua pria itu. Tak lama kemudian, tim komunikasi Nathan James akhirnya mendapatkan panggilan radio dari Tom. Namun Tom bukannya memberikan koordinat lokasinya, justru ia memberikan perintah agar pasukan Nathan James tidak melakukan pencarian. "Kita sudah mendapatkan Beatrice, orang yang kebal terhadap virus. Mungkin hanya satu langkah lagi saja untuk bisa menciptakan vaksin. Maka dari itu, jangan sia-siakan. Jangan melakukan pencarian karena itu akan sangat beresiko membuat kapal Nathan James terlacak oleh Ruskov. Ini adalah transmisi terakhirku. Aku senang dan bangga mengabdi bersama kalian," ucap Komandan Tom, yang tentu saja membuat para kru sangat terpukul mendengarnya. Ruskov tentu saja juga bisa mendengar transmisi tersebut, membuatnya segera memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan drone, mencari keberadaan Komandan Tom. Dengan begitu nanti mereka bisa menginterogasinya. Singkat cerita, drone tersebut hampir saja berhasil menemukan Tom dan Tex. Akan tetapi, sistem kapal Nathan James yang mampu mendeteksi drone meskipun jaraknya ratusan kilometer, langsung saja mereka meluncurkan misil pelacak untuk menghancurkan drone-nya Ruskov. Sir, I'm picking up mobile bandwidth low latency. It is green. Killing track 85 south-southwest at 50 knots. Recommend kill track. Tell me that's not a bomb. Mengetahui bahwa pihak Ruskov sedang memburu komandan mereka,
Saat itu juga Mike memberi perintah pada prajuritnya yang masih di helikopter untuk tetap melakukan pencarian terhadap Tom dan Mike. Maksudnya Tom dan Tex guys, salah. Karena Komandan Tom tidak akan pernah meninggalkan salah satu dari kita dalam situasi apapun, tegas Mike. Tex sendiri terlihat ngomel-ngomel kepada Tom. Jika kau ingin mengorbankan diri Komandan, kenapa harus ajak-ajak aku? Aduh, keluhnya. Meski begitu, Komandan Tom masih memiliki rencana cadangan. Ia mengajak Tex untuk berenang menuju karang yang jaraknya sekitar 37 km dari kapalnya Beatrice. Tom mengetahuinya dari navigator. Siapa tahu si navigator mengingatnya dan bisa menduga jika Tom akan berenang ke sana. Tapi 37 km guys, itu bukanlah jarak yang dekat. Di lab kapal Nathan James, dengan sukarela Beatrice memberikan sampel darahnya untuk diteliti oleh Dr. Rachel. Pada momen itu, Beatrice sambil berlinang air mata menceritakan bagaimana ia kehilangan ibu, ayah, dan adiknya akibat virus The Last. Rachel pun berusaha menguatkannya. Dan setelah beberapa saat, Rachel akhirnya mendapatkan hasil tes darah Beatrice. Beatrice, kau benar-benar kebal terhadap semua varian virus The Last. Berkatmu, kita punya harapan yang sangat besar sekarang, ucap Rachel sambil tersenyum. Sunset approaching. We'll switch to night vision. Visibility nil. But he would never give up. Still check. Hawk 1 diverting. He may have called off the red. Negative contact. Eagle Tower, this is Saberhawk 1. Singkat cerita, malam pun tiba. Tom dan Tex masih terombang-ambing di lautan luas. Mereka tak tahu berapa lama lagi dan seberapa jauh harus berenang untuk mencapai karang. Bisa saja arah mereka sudah melenceng dan mereka sebenarnya telah tersesat. Karena di tengah derasnya ombak, tubuh mereka terus terdorong tanpa arah pasti. Meski begitu, Tom dan Tex tidak menyerah. Mereka tetap berusaha berenang. Hingga tiba-tiba terdengar suara helikopter di atas mereka. Betapa senang dan leganya. Wah, kita akhirnya berhasil ditemukan, Komandan. Ternyata pasukan Nathan James tetap mencari kita, ujar Tex sumringah. Sebuah tali pun diulur untuk mengangkat Tom dan Tex bergantian. Tom yang naik duluan. Namun, siapa sangka, ternyata helikopter tersebut tidaklah dikendarai oleh pasukan Nathan James, melainkan anak buahnya Ruskov yang langsung menodong Tom dengan senjata. What is that? No sign of survivors. Добро пожаловать, капитан! The Last Ship bersambung. Episode 8 dibuka dengan memperlihatkan Komandan Tom bersama Tex yang sudah dibawa ke kapalnya Ruskov. Oleh anak-anak buahnya Ruskov, Tex dibawa pergi ke tempat lain. Sedangkan Tom dibawa menghadap Ruskov langsung, di mana di sana terlihat Ruskov sedang sarapan bersama Kelly dan Ava. Siapa itu Kelly dan Ava? Kelly adalah istrinya Quincy, sedangkan Ava adalah putrinya Quincy. Ruskov tidak membunuh mereka karena ia memaksa Kelly untuk menjadi istrinya. Di situ Ava yang sadar bahwa Tom dari US Navy Nathan James langsung saja menanyakan tentang ayahnya yaitu Quincy. Dengan ramah, Tom menjawab bahwa Quincy baik-baik saja dan kini sedang aman berada di kapalnya. Mendengar itu Ava tampak lega, tapi ia segera disuruh pergi dari ruangan tersebut. Kemudian Tom dipaksa untuk duduk. Setelah itu, Ruskov bertanya kepada Tom tentang perkembangan penelitian Dr. Rachel. Namun alih-alih menjawab, Tom hanya menyebutkan nama, jabatan, dan nomor serinya. Apapun yang Ruskov tanyakan, Tom selalu merespon dengan 3 hal itu. Jika kalian belum tahu, yang Tom lakukan ini adalah protokol resmi tawanan perang. Dalam dunia militer, tindakan ini dikenal sebagai aturan name, rank, serial number, yaitu prinsip yang mewajibkan prajurit yang tertangkap musuh untuk hanya menyebutkan nama, jabatan, dan nomor identitas saja, tanpa membocorkan informasi lain yang bersifat rahasia. Ruskov tidak kehabisan akal. Ia segera membawa Tom ke anjungan kapal dan langsung menghubungi awak kapal Nathan James melalui radio. Ruskov secara terang-terangan menuntut Dr. Rachel beserta seluruh hasil penelitiannya untuk diserahkan. Jika Nathan James menolak, Ruskov mengancam akan menyiksa dan membunuh Tom serta Tex. Aku beri kau waktu 10 menit untuk memutuskan, ucap Ruskov kepada Mike.
Namun begitu sambungan komunikasi terputus, Mike langsung memerintahkan timnya untuk melacak posisi kapal Ruskov berdasarkan sinyal panggilan radio barusan. Beralih pada Rachel, ia akhirnya berhasil meneliti sampel darah milik Beatrice. Dari situlah ditemukan alasan mengejutkan kenapa gadis itu kebal terhadap virus The Last. Setelah dianalisis, Rachel menyimpulkan bahwa tubuh Beatrice memiliki kelainan biologis unik. Reseptor yang seharusnya menempel di permukaan sel justru mengambang bebas di aliran darah. Akibatnya, saat virus The Last menyerang, virus malah menempel pada reseptor palsu dan gagal masuk ke sel. Tanpa bisa berkembang biak, virus pun dibuang oleh tubuh Beatrice sebelum menyebabkan infeksi. Rachel pun menyadari bahwa kekebalan Beatrice bukan berasal dari antibodi biasa, melainkan dari struktur biologis tubuhnya yang tidak kompatibel dengan virus. Oh iya, kalau kalian masih kurang paham, analoginya begini. Bayangkan sel tubuh itu seperti rumah, dan reseptor itu adalah gagang pintu. Biasanya virus datang seperti pencuri yang tahu persis gagang pintu mana yang harus dipegang supaya bisa masuk ke dalam rumah. Tapi di tubuh Beatrice, gagang pintu itu tidak menempel di rumah, gagangnya malah copot dan mengambang di jalanan. Jadi saat virus datang, dia cuma berhasil memegang gagang pintu palsu, bukan pintu aslinya. Akhirnya virus tidak pernah bisa masuk ke rumah dan terpaksa pergi begitu saja. Itulah sebabnya virus The Last selalu gagal menginfeksi tubuh Beatrice. Untuk mengujinya, Rachel sudah menyuntikkan serum hasil ekstraksi darah Beatrice ke monyet percobaan. Jika monyet tersebut tetap hidup setelah terpapar virus, itu berarti kekebalan Beatrice berhasil dipindahkan dan harapan untuk menyelamatkan dunia pun akhirnya terbuka. 5 menit kemudian, di lab Dr. Rachel terlihat persediaan monyet yang ia miliki hanya tinggal 1 ekor. Dan pada monyet itulah Rachel sebelumnya menyuntikkan serum ekstraksi darah Beatrice. Di sana, Rachel tampak begitu sumringah saat akhirnya memastikan bahwa monyet tersebut berhasil bertahan hidup meskipun telah terpapar virus The Last. Vaksin untuk virus mematikan itu kini benar-benar sudah berada di depan mata. Langsung saja Rachel melesat pergi ke ruangan CIC, di mana di sana sudah ada Mike, Danny, Kara, dan yang lainnya, para kru penting Nathan James. Betapa terkejut dan senangnya mereka saat mendapat kabar dari Dr. Rachel bahwa eksperimennya kali ini berhasil. Subjek monyet yang ia uji coba berhasil bertahan hidup dengan bantuan serum ekstraksi darah Beatrice. Namun di tengah kabar baik itu, Komandan Tom dan Tex saat ini sedang menjadi tawanan di kapalnya Ruskov yang menginginkan Dr. Rachel bersama seluruh penelitiannya. Meski begitu, harapan masihlah ada karena Mike memiliki sebuah rencana yang sangat bagus tapi cukup beresiko. Beberapa saat kemudian, pihak Ruskov di sisi lain sana mendapatkan kabar dari kapal Nathan James bahwa mereka bersedia menukarkan Dr. Rachel beserta penelitiannya untuk menyelamatkan Komandan Tom dan Tex. Ruskov terlihat senang. Singkat cerita saja teman-teman, pada malam harinya terlihat Dr. Rachel sudah berada di kapal Ruskov Suriskov. Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu ia diperiksa dan digeledah untuk memastikan Rachel tidak membawa senjata berbahaya. Untungnya amanlah, Rachel tidak membawa senjata apa-apa. Namun yang tidak disadari oleh anak-anak buah Ruskov adalah terdapat alat pelacak yang tersembunyi di dalam baju pelampung Rachel. Baju pelampung itu dilepaskan saat Rachel sudah menaiki kapal Ruskov. Kemudian Rachel dipertemukan langsung dengan Mamang Ruskov. Di sana juga ada Tom dan Tex. Melihat kehadiran Tom, Rachel langsung saja memeluknya. Aku akan melepaskan Tom dan Tex setelah kau memberikan apa yang aku inginkan, Dr. Rachel, ucap Ruskov. Setelah itu Rachel dibawa ke laboratorium Niels. Di sana betapa terkejutnya Rachel melihat Niels yang berada di dalam lab tanpa pakaian pelindung. Semakin terkejut lagi Rachel saat mengetahui bahwa Niels sudah terinfeksi virus The Last, tapi dia tidak mati. Aku menambahkan gen milikku ke dalam virus The Last, lalu menyuntikkan virus yang telah membawa gen itu ke tubuhku sendiri. Itulah caraku menjadi kebal. Tapi sayangnya, tubuhku juga menjadi sumber penyebaran virus itu, jelas Niels. Wah, mendengar hal itu Rachel nampak sangat marah. Karena sudah jelas, Niels adalah orang yang menyebabkan punahnya 80% umat manusia di dunia. Mungkin sekarang sudah lebih. Ya, itu memang salahku. Tapi aku hanya berusaha mencari solusi. Aku tak tahu akan jadi seperti ini. Dan aku ingin memperbaikinya. Jika kau dan aku bersatu, Dr. Rachel, vaksin itu pasti berhasil kita buat, ujar Niels. Namun dengan ketus Rachel berkata ia sendiri sudah berhasil menemukan vaksin untuk virus The Last tanpa harus membutuhkan Niels.
Rachel pun pergi dari sana karena ingin menemui Ruskov, membuat Niels terlihat sangat kesal. "Hei Dr. Rachel, itu tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kau tidak bisa. Kau tidak boleh menciptakan vaksin tanpaku," teriak Niels. Beberapa saat kemudian Rachel kembali lagi ke sana, kali ini bersama dengan Ruskov. Mereka tentunya akan menguji vaksin buatan Rachel dan di luar dugaan, Ruskov menjadikan perwiranya sendiri untuk menjadi subjek percobaan. Sebut saja dia Dodo. Di situ Dodo memohon-mohon agar jangan dirinya yang dikorbankan, tetapi Ruskov tidak peduli sama sekali. Dan Dodo pun hanya bisa pasrah saat Rachel menyuntikkan ekstraksi darah Beatrice. Setelah itu Dodo dipaksa masuk ke dalam laboratorium Niels dan Ruskov memerintahkan Niels untuk memberikan virusnya kepada Dodo. Герой, навеки! Кто получил прививку от плаксивой смерти? Let's hope she got him that note. Di saat yang sama, Tom dan Tex kembali ditempatkan di dalam sebuah kurungan. Ternyata tadi saat Rachel memeluk Tom, diam-diam Rachel memberikan sebuah kertas pesan yang berisi bilah pisau kecil. Dan isi pesan itu berbunyi, "Ruangan tangga, sisi kiri, jam 4 pagi." Tapi masalahnya bagaimana mereka berdua bisa pergi ke tempat itu, sementara sekarang keadaan mereka sedang terkurung di dalam sel dan juga dijaga oleh satu orang anak buah Ruskov. Tak lama berselang, Ruskov datang ke sana menyapa Tom dan Tex. Ia mengungkapkan bahwa setelah memastikan Dr. Rachel berhasil dengan vaksinnya, Ruskov akan membunuh Tom dan Tex, lalu juga meledakkan kapal Nathan James beserta seluruh awaknya. Namun Ruskov juga memberikan penawaran. Ia akan menjamin keselamatan Tom bersama para pasukan Nathan James, asalkan Tom mau mengabdi padanya, menjadi bawahan dan siap mematuhi semua perintah Ruskov. Lalu jawaban Tom lagi-lagi hanya menyebutkan nama, jabatan, dan nomor seri, tidak lebih. Membuat Ruskov lekas pergi meninggalkan ruangan itu. Beberapa saat kemudian Tom memanggil si penjaga karena katanya ia kebelet ingin pergi ke toilet. Namun saat si penjaga mengulurkan tangannya untuk memborgol Tom terlebih dahulu, Tom tiba-tiba menarik tangannya dengan kuat, lalu Tex dengan cepat menyabet leher si penjaga hingga dia modar dunia. Dengan begitu mereka dengan mudah mengambil kunci sel yang berada di saku celana si penjaga. Terbebaslah Tom dan Tex. Tapi baru saja keluar dari ruangan tersebut, keduanya harus berhadapan dengan dua anak buah Ruskov. Untungnya Tom dan Tex bisa melumpuhkan mereka tanpa menimbulkan kegaduhan. Tak lupa Tom dan Tex merampas senjata api yang dibawa anak-anak buah Ruskov itu. Mereka berdua berhasil mengendap-endap hingga sampai di ruangan tangga, tempat di mana mereka COD dengan pasukan Nathan James yang sudah berhasil masuk diam-diam ke kapalnya Ruskov. "GG Gaming kalian," puji Komandan Tom. Tanpa membuang waktu, Tom dan pasukan bergegas mencari ruangan lab tempat Dr. Rachel berada. Salah satu anggota Nathan James bernama Cossetti yang memiliki kemampuan teknis di bidang mesin kapal tak lupa menempatkan charge peledak di beberapa titik vital kapal Ruskov sambil tetap bergerak bersama tim menyusuri lorong kapal untuk mencari ruangan laboratorium. Namun di tengah perjalanan, Komandan Tom juga membebaskan istri dan anak Quincy, mengajaknya ikut bersama mereka untuk pergi dari kapal Ruskov. Sementara itu, Ruskov sudah mendapat laporan tentang kaburnya Tom dan Tex. Ia langsung saja melarang anak buahnya menyalakan alarm. Jangan nyalakan alarm. Karena Tom tidak boleh tahu jika kita mulai mencari mereka. Sekarang tutup saja semua pintu. Cari mereka dan amankan Dr. Rachel ke sini," perintah Ruskov kepada bawahannya. Di saat yang sama terlihat Cossetti dan satu prajurit Nathan James berpisah dari kelompok. Karena Cossetti bertugas memasang-masang charge peledak. Tapi sambil itu mereka juga bergerak menuju titik penjemputan, mengamankan istri dan anaknya Quincy. Di lab kapal, perwiranya Ruskov yang bernama Nikolai datang untuk membawa Dr. Rachel. Namun di situ Rachel menolak pergi sebelum menyuntikkan dosis vaksin yang kedua. "Aku harus melakukannya. Jika uji vaksin ini gagal, Ruskov akan membunuhku dan juga kau, Nikolai," ujar Rachel. Hal itu membuat Nikolai takut dan akhirnya mengizinkan Rachel untuk menyuntikkan dosis vaksin yang kedua.
Akan tetapi sebenarnya Rachel hanya beralasan agar dirinya bisa mengambil sebuah pistol yang ternyata tersembunyi di bawah sampel-sampel penelitiannya. Rachel pun terpaksa menggunakan pistol tersebut untuk membunuh Nikolai dengan 2 kali tembakan. Dan sedetik kemudian Komandan Tom bersama kawan-kawan sampai di sana. Mereka berusaha menenangkan Dr. Rachel yang tampak syok karena baru pertama kali membunuh manusia. Setelah semuanya aman, Tom dan kawan-kawan pun bergegas pergi sambil membawa Dr. Rachel bersama mereka. Niels dan Dodo di situ hanya terdiam, tak bisa berkata-kata. Di sisi lain, tim Cossetti yang membawa istri dan anak Quincy sudah sampai di titik penjemputan. Sudah ada tim penjemput di sana yang membawa perahu motor. Istri dan anak Quincy pun diturunkan lebih dulu. Sementara itu di tengah pelarian saat Tom dan kawan-kawan hampir membuka sebuah pintu keluar, Tom baru menyadari satu hal. Tidak mungkin jika pasukan Ruskov belum memeriksa ruangan sel. Mereka pasti sudah menyadari kami kabur. Tapi tidak ada alarm ataupun panggilan darurat di saluran komunikasi kapal. Ruskov pasti berencana menjebak kita. Jangan buka pintu itu, ucap Komandan Tom. Ternyata benar. Di seberang pintu sudah ada beberapa pasukan Ruskov yang bersiap dengan senjata api masing-masing. Tom lantas mengajak pasukannya untuk mencari jalan lain. Karena rencananya tidak berhasil, Ruskov pun sudah menduga bahwa Tom dan kawan-kawan telah mengetahui rencananya. Sekarang usaha terakhir Ruskov adalah memerintahkan pasukannya untuk mencari perahu motor penyelamat yang akan menjemput Tom CS. Hancurkan dan jangan biarkan satu orang pun dari pasukan Tom pergi dari kapal ini, perintah Ruskov. Singkat cerita, Tom dan kawan-kawan yang membawa Dr. Rachel juga telah sampai di titik penjemputan, bertemu dengan tim Cossetti. Akan tetapi anak-anak buahnya Ruskov berhasil menyadari keberadaan mereka di sana. Alhasil terjadilah baku tembak antara pasukan Ruskov dan pasukan Tom. Got visual. Setelah baku tembak dimenangkan oleh Tom dan kawan-kawan, mereka pun bergegas berangkat. Pergi meninggalkan kapalnya Ruskov yang terlihat mulai hancur. Berakhirlah sudah kerajaan yang dibangun oleh Ruskov Suriskov. Letnan Dani benar-benar kagum dan bangga dengan Cossetti yang berhasil menaruh charge peledak di titik-titik strategis kapalnya Ruskov, sehingga kapal itu bisa hancur dari dalam meskipun charge peledaknya hanya beberapa. Cossetti tersenyum, namun seketika itu juga ia menghembuskan nafas terakhirnya karena ternyata Cossetti telah tertembak di bagian perutnya dan sudah kehilangan sangat banyak darah. Semua orang pun sangat terpukul dan berduka. Tetapi di tengah duka itu ada juga kebahagiaan. Betapa lega dan bahagianya Quincy ketika istri dan anaknya akhirnya kembali ke pelukannya. Ya, singkatnya Tom dan kawan-kawan sudah berhasil kembali ke kapal Nathan James dengan selamat. The Last Ship bersambung.